Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua LP2M Universitas Negeri Padang, selanjutnya Sekretaris LP2M Universitas Negeri Padang, kemudian reviewer Monef laporan kemajuan penelitian pada tahun 2020. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan kemajuan penelitian dosen pemula saya yang berjudul Pengaruh Variasi Latihan dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Passing Bawah Bola Voli Mahasiswa Program Studi Penjaskesrek Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Saya Yuni Astuti, dosen jurusan Pendidikan Olahraga FIK UNP. Baiklah, bab 1 pendahuluan. Mata kuliah bola voli merupakan mata kuliah yang termasuk dalam kelompok mata kuliah wajib program studi dengan bobot 2 SKS. Dalam mata kuliah ini berisi tentang teori dan praktek bola voli yang membekali mahasiswa dengan pengetahuan-pengetahuan teoritis tentang bola voli dan keterampilan-keterampilan teknik dasar bermain bola voli. Berdasarkan pengalaman penulis, itu saya sendiri sebagai pengampu mata kuliah bola voli pada semester Juli-Desember tahun 2019, sebanyak 145 orang ditemukan bahwa lebih kurang 50% dari jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah bola voli masih banyak yang melakukan kesalahan, khususnya dalam pelaksanaan teknik passing bawah bola voli. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat melakukan passing bawah yaitu yang pertama, ketika bola datang sering lengan terlalu tinggi dan gerakan lanjutan lengan berada pada atas bahu sehingga bola tidak dapat diarahkan sesuai dengan sasaran yang ditentukan. Yang kedua, pada saat melakukan passing bawah, tubuh terlalu kaku karena lutut tidak ditekuk sehingga pada saat melakukan passing bawah tidak leluasa mengayunkan lengannya atau menerima bola untuk dioper ke sasaran yang ditentukan. Yang ketiga, lengan terpisah sesaat sebelum atau pada saat atau sesaat setelah mendapatkan bola sehingga bola mendarat pada lengan wilayah siku atau juga terjadi pantulan ganda pada kedua lengan. Yang keempat, penerimaan bola tidak terkontrol atau bola melenceng dan posisi tubuh sering tidak berada di belakang bola. Bab 2 itu tinjauan pustaka. Permainan bola voli merupakan permainan yang membutuhkan keterampilan teknik dasar bola voli yaitu teknik servis, passing bawah, dan passing atas. Nah, dalam penelitian ini akan dikaji hanya tentang passing bawah. Passing bawah dalam permainan bola voli merupakan elemen utama untuk mempertahankan regu dari serangan lawan, bola yang datang terlalu keras dan sulit dimainkan dan diterima oleh passing atas, kemudian harus diterima dengan passing bawah. Selanjutnya, passing bawah untuk juga berfungsi untuk pertahanan saat berperan dalam membangun serangan. Nah, pelaksanaan teknik passing bawah itu yang pertama berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan lutut ditekuk. Kemudian rapatkan dan luruskan kedua lengan di depan badan hingga kedua ibu jari sejajar. Lakukan gerakan mengayunkan kedua lengan secara bersamaan dari bawah ke atas hingga setinggi bahu. Saat bola tersentuh kedua lengan, kedua lutut diluruskan. Perkenaan bola yang baik tepat pada pergelangan tangan. Bab 3 itu tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengetahui dan menganalisis kemampuan teknik passing bawah sebelum diberikan perlakuan dengan menggunakan variasi latihan. Yang kedua, mengetahui dan menganalisis kemampuan teknik passing bawah sesudah diberikan perlakuan dengan menggunakan variasi latihan. Yang ketiga, mengetahui dan menganalisis apakah terdapat perbedaan kemampuan teknik passing bawah sebelum dengan sesudah diberikan perlakuan dengan menggunakan variasi latihan. Manfaat penelitian yang pertama untuk institusi terkait itu adalah masukan guna untuk perumusan metode pembelajaran dan keberlanjutan dalam proses peningkatan keterampilan olahraga khususnya teknik passing bawah bola voli. Bagi mahasiswa sebagai wawasan dalam meningkatkan kemampuan teknik passing bawah dengan baik. Untuk pembaca itu adalah sebagai pembelajaran dan bahan kajian secara ilmiah. Untuk peneliti selanjutnya itu adalah sebagai referensi ilmiah. Nah, inilah salah satu bentuk gambar dalam pelaksanaan teknik passing bawah yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Nah, variasi latihan dalam passing bawah. Variasi latihan yang diberikan kepada mahasiswa yaitu dengan latihan secara sendiri-sendiri, menggunakan bola dengan cara mempassing bola ke udara, kemudian latihan passing sendiri dengan menggunakan alat bantu seperti dinding, kemudian melakukan passing bawah dengan menggunakan sasaran box, atau latihan passing dengan menggunakan rintangan seperti tali atau net sebagai pembatas. Kemudian variasi latihan juga bisa dengan latihan secara berpasangan dengan teman atau latihan passing bawah dengan kelompok sehingga terjadi interaksi untuk mewujudkan kerjasama dengan teman sehingga dapat meningkatkan semangat mahasiswa untuk melakukan latihan teknik passing bawah dengan baik. Bab 4 itu adalah metodologi penelitian. Inilah ragam dan alur dari penelitian yang sudah dilakukan.
Nah, lokasi penelitian yaitu di lapangan bola voli Air Tawar, Fakultas Ilmu Keluargaan Universitas Negeri Padang. Populasi adalah mahasiswa program studi Penjaskesrek yang mengambil mata kuliah bola voli yang berjumlah sebanyak 150 orang. Sedangkan sampel diambil dengan teknik probability sampling yaitu 10% dari jumlah populasi sehingga jumlah sampel yaitu sebanyak 15 orang. Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan ex post facto, model kausal komparatif. Teknik pengumpulan data menggunakan tes keterampilan bola voli dari Brady dalam buku Winarno itu tahun 2006 tentang tes keterampilan olahraga. Teknik analisis data itu menggunakan statistik inferensial dengan menggunakan rumus UJT, yaitu melihat selisih antara tes rata-rata pada tes awal dengan rata-rata pada tes akhir, kemudian diperoleh nilai T hitung dibandingkan dengan nilai T tabel. Draft hasil dan luaran yang akan dicapai itu pada bab 5. Data tes awal kemampuan teknik passing bawah sudah dilakukan pengumpulannya. Kemudian berdasarkan hasil tes awal tersebut, kemampuan teknik passing bawah sebelum diberikan perlakuan dengan variasi latihan yang dilakukan terhadap 15 orang diperoleh nilai rata-rata hitung itu ada 27,27, standar deviasinya adalah 5,71, skor tertinggi yaitu 36 dan skor terendah adalah 18, sedangkan jarak pengukuran atau ringnya adalah 18. Berdasarkan hasil data sudah diperoleh, inilah distribusi frekuensi kategori tes awal kemampuan teknik passing bawah bola voli. Untuk mencari skornya menggunakan skala 5, yaitu adalah menggunakan berdasarkan nilai rata-rata dan standar deviasi, maka diperoleh kategori baik sekali. Untuk mahasiswa dari 15 orang hanya ada 1 orang, dan kategori baik yaitu 4 orang, kategori sedang ada sebanyak 6 orang, kategori kurang kemampuan teknik passing bawahnya 3 orang, dan kategori kurang sekali teknik passing bawahnya hanya 1 orang. Berdasarkan hasil tes awal kemampuan teknik passing bawah sebelum diberikan perlakuan dengan variasi latihan yang dilakukan terhadap 15 orang, diperoleh nilai rata-rata hitung yaitu 27,27, kemudian standar deviasi 5,71. Nah, berdasarkan uji persyaratan analisis diperoleh LO-nya itu ada 0,154 dan L tabelnya adalah 0,220. Berdasarkan pada tabel di atas, ternyata hasil uji Lillie force-nya yang diobservasi LO lebih kecil daripada L tabel, artinya kedua data dari variabel yang diteliti itu adalah berdistribusi normal. Nah, bab 6, rencana kegiatan berikutnya. Rencana kegiatan selanjutnya yaitu melanjutkan pelaksanaan memberikan perlakuan atau eksperimen kepada mahasiswa dengan menggunakan variasi bentuk latihan. Selanjutnya, apabila perlakuan sudah selesai dilakukan, maka akan dilakukan pengambilan data akhir kemampuan passing bawah bola voli mahasiswa program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi FIK UNP, serta melakukan pengolahan data dan penyusunan laporan akhir dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian menyusun itu ada artikelnya untuk dipublikasikan. Bab 7 ini adalah draft kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dari 15 orang mahasiswa yang terpilih menjadi sampel yang memiliki kemampuan teknik passing bawah bola voli kategori baik sekali yaitu hanya 1 orang. Untuk kategori baik itu 4 orang, kategori sedang yaitu ada sebanyak 6 orang, dan kemampuan teknik passing bawah bola voli kategori kurang yaitu ada 3 orang, dan kemampuan teknik passing bawah bola voli kategori kurang sekali itu hanya ada 1 orang. Saran, dalam hal ini saran itu diberikan kepada mahasiswa agar lebih serius lagi dalam melakukan latihan yang sudah diberikan, sehingga dengan tujuan apabila melakukan latihan dengan serius maka kemampuan teknik passing bawah bola voli juga akan meningkat. Untuk draft luaran, penelitian ini akan diseminarkan pada Conference The Second Progress in Social Science, Humanities and Education Research Symposium tahun 2020 yaitu pada tanggal 31 Oktober. Luaran ini baru tahap sampai untuk mensubmit abstrak. Apabila ini sudah diterima abstraknya, maka saya akan mengirimkan full paper sehingga bisa dipresentasikan pada tanggal 31 Oktober 2020 tersebut, dan proceedingnya bisa segera accepted. Nah, inilah dokumentasi penelitian yang sudah saya lakukan. Gambar yang pertama itu adalah saya sebagai peneliti memberikan penjelasan tentang pelaksanaan tes. Itu di sini adalah yang diukur ada tes kemampuan teknik passing bawah menggunakan dinding. Itu adalah dari tes Brady dari dalam buku Winarno. Yang kedua, inilah bentuk tes passing bawahnya. Yang ketiga, inilah gambar pelaksanaan perlakuan pertama saya yang sudah diberikan kepada mahasiswa yang terpilih sebagai sampel. Ini pelaksanaan perlakuan pertemuan kedua. Mahasiswa melakukan passing bawah secara berpasangan.
Berikutnya perlakuan pertemuan ketiga, itu menggunakan mahasiswa passing berpasangan tapi secara bermanja sehingga ada satu orang yang mendrill. Yang berikut pelaksanaan perlakuan pertemuan keempat. Nah, inilah pelaksanaan pertemuan dengan perlakuan yang kelima. Nah, saya baru sampai melaksanakan penelitian sebanyak 5 kali pertemuan karena berdasarkan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Oke, cukup sekian lah presentasi hasil laporan kemajuan penelitian dosen pemula saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.